Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membuka renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkatilah semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, yang saat ini hidup dengan beban-beban kehidupannya. Gerahkanlah hati mereka untuk datang kepadamu dan bukan datang kepada keputusasaannya, karena hanya di dalam dan bersamamu setiap beban hidup kami diringankan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan malam ini saya ambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20. Bacaan dari kitab Keluaran. Waktu Musa mendengar sabda Tuhan dari tengah semak lurih bernyala, berkatalah ia kepada Allah, apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Sabda Tuhan kepada Musa, aku adalah sang aku. Lalu dilanjutkan, katakanlah begini kepada orang Israel, sang aku telah mengutus aku kepadamu. Sabda Allah pula kepada Musa, katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta bersabda, aku telah mengindahkan kalian dan juga apa yang dilakukan di Mesir terhadapmu. Maka aku telah bersabda, aku akan menuntun kalian keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setelah mereka mendengar perkataanmu, maka engkau bersama para tua-tua Israel harus menghadap Raja Mesir. Kalian harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kalian pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Maka aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu Raja Mesir akan membiarkan kalian pergi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul, Allah mengenal dan tahu akan kemampuan siapa yang dipilihnya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sangat sering manusia kebanyakan yang rendah hati, bila mendapat kepercayaan untuk suatu tugas, kadang menolak untuk menerimanya. Hal itu disebabkan karena orang tidak punya kepercayaan diri. Orang ragu dengan kemampuannya, dan sering mengklaim secara pribadi bahwa ia tidak punya kemampuan. Karena ia tahu akan latar belakangnya, berbeda dengan orang yang punya kemampuan pas-pasan, tetapi selalu tinggi hati dan merasa hebat. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kitab Keluaran yang kita dengar dan renungkan malam ini mewartakan kepada kita sosok Musa yang melihat diri sebagai orang yang tidak pantas dan layak untuk menerima tugas menghadap Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, saat dipanggil
Musa sepertinya tidak antusias dengan panggilannya atau menolak panggilan dan pilihan atas dirinya, karena ia adalah seorang penggembala kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Baca Keluaran bab 3 ayat 1a. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan waktu di padang gurun bersama domba mertuanya. Adalah hal yang masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya. Apalagi secara fisik, secara biologis, Musa berawakan pendek dan sudah tidak muda lagi saat dipanggil. Maka ia merasa sudah tua dan tidak berdaya, tidak kuat lagi. Oleh karena saat sesudah mendengar panggilan Tuhan dari balik semak duri yang bernyala tetapi tidak terbakar, ia ragu untuk menerima tugas itu, maka meminta petunjuk dari Allah. Kalau orang Israel bertanya tentang siapakah engkau yang mengutusnya, Tuhan pun memberikan jawaban boleh dipandang sebagai petunjuk baginya. Aku adalah sang aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ini jawaban kepada orang Israel jika mereka mempertanyakan siapakah yang mengutusnya. Agar tugas untuk bertemu raja dan berhasil membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir, Tuhan juga memberi petunjuk lain yang harus dibuat Musa, yakni pertama-tama membangun kerjasama dengan orang tua-tua dari Israel dengan mengumpulkan mereka dan menyampaikan sebuah argumen yang dapat dipercaya adalah Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta bersabda, aku sudah mengindahkan kalian dan juga yang dilakukan orang-orang Mesir kepadamu. Dan tidak hanya itu, Allah juga menegaskan bahwa Dia akan menuntun keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan yang telah didiami keturunan Abraham, seperti orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan lain-lain yang berlimpah susu dan madunya. Dan jika kerjasama tercapai, maka bukan Musa sendiri yang menghadap Firaun, tapi akan bersama-sama dengan orang tua-tua yang menjadi tanda bahwa Allah selalu menyertainya. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Allah juga menghendaki agar dalam membawa keluar bangsa Israel, Musa dan orang tua-tua Israel harus meminta izin dari Firaun, Raja Mesir, secara baik-baik agar Firaun dapat mengizinkan. Supaya Firaun percaya dan mengizinkan Musa dan orang tua-tua harus memberikan alasan yang meyakinkan raja, yakni permintaan mereka. Tuhan orang Ibrani telah menemui mereka. Sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita juga berkat rahmat sakramen baptis dan krisma dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk memimpin dan membawa keluar orang Israel baru dalam tanda kutip yang mengalami penindasan dalam aneka nama dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang yang memiliki beban-beban dalam kehidupan untuk keluar dari penindasan sesama dan dari beban-beban hidup yang dialami. Tugas ini memang tidak mudah, dan sama seperti Musa, kita juga merasa diri tidak mampu. Tapi kita tidak perlu ragu dan bimbang, karena Tuhan yang memilih dan memanggil serta menyertai dan memberi petunjuk kepada Musa, Dia juga akan menyertai, memberi petunjuk kepada kita bagaimana membangun kerjasama dengan orang lain atau pihak lain seperti pemerintah, tokoh-tokoh adat, dan Tuhan sendiri, sehingga kita tidak ragu dan merasa diri sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas untuk membawa orang kepada keselamatan
yang boleh dibilang masuk ke tanah terjanji yang berlimpahkan susu dan madu dalam konteks kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, segala hati terbuka di hadapan-Mu, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu, dan Engkau menyelami setiap keinginan kami. Sucikanlah kiranya budi dan pikiran kami, serta keinginan hati kami, agar kami tetap setia pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, orang-orang yang kita jumpai dalam perjalanan menuju tempat-tempat kerja, ataupun dalam interaksi kita yang tinggal di rumah, dan juga yang bekerja bersama kita hari ini, orang-orang sakit, orang-orang yang punya persoalan hidup, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.